Halo adik-adik Sekam, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Sebelum kita mulai Sekam kita, yuk kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan video Sekam ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap kami, sehingga kami memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan melanjutkannya dengan renungan Sekam kita, yuk kita saksikan dulu video dari adik-adik remaja GKI Kedoya. Ini dia. Alkitab kita di hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi, dari Lukas 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kakak akan membacakan untuk kalian semua. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah yang akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin." Adik-adik remaja, judul dari renungan Sekam kita hari ini adalah I Am the Third. Adik-adik remaja, di Amerika Serikat pada tahun 1960-an ada seorang olahragawan yang terkenal dengan sebuah medali bertuliskan I Am the Third. Namanya adalah Gail. Ketika ditanya kenapa Gail kemudian menuliskan
kata seperti itu di medalinya, Gail kemudian mengungkapkan bahwa dia terinspirasi dari pelatihnya yang bernama Bill Easton. Karena di meja kerja sang pelatih selalu ada tulisan I am the third. Ketika ditanya oleh Gail kepada Bill, Bill kemudian menjawab bahwa Tuhan itu yang pertama, lalu kemudian kedua adalah keluargamu, dan yang ketiga adalah dirimu. Ungkapan ini kemudian menjadi falsafah hidup seorang Gail dan akhirnya membuat dia menjadi salah satu olahragawan terkenal di Amerika yang memiliki banyak medali pemenang, tapi dia tetap selalu membawa sebuah medali dengan tulisan I am the third. Adik-adik, bicara soal Natal, kita selalu teringat dengan dua tokoh sentral, yaitu Maria dan juga Yesus. Tapi tahukah kalian bahwa ada salah satu tokoh lagi yang juga tidak kalah penting dengan Maria dan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi karya Yesus di dunia. Kalau dalam militer sih bisa dibilang Yohanes Pembaptis itu sebagai tim perintis, tim yang kemudian disiapkan untuk membuka lahan bagi tank ataupun bagi kendaraan tempur lainnya untuk bisa melewati daerah tersebut. Dan Yohanes Pembaptis adalah tim perintis bagi karya Yesus di dunia. Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal dengan kesederhanaan dan ketaatannya. Kita tahu bersama bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah satu figur yang kemudian mengakui diri hanya sebagai jalan, hanya sebagai perintis, bukanlah tokoh utama dari sebuah keselamatan. Adik-adik yang terkasih, di tengah kepopuleran Yohanes Pembaptis, ia sebenarnya punya kesempatan untuk membanggakan dirinya. Tapi yang terjadi adalah ia tidak mengambil kesempatan itu. Ia berulang-ulang kali mengatakan bahwa dirinya hanyalah pembuka jalan, bukanlah si tokoh utama yang menyelamatkan dunia. Bahkan ketika ditanya oleh orang Farisi dalam Yohanes 3 ayat 30, dengan jelas dan tegas Yohanes menjawab bahwa ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika orang Farisi bertanya apakah Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias yang dijanjikan. Adik-adik terkasih, di tengah masa Advent ini, kita kembali diajak untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita selama ini sudah memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita atau belum? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita? Atau apakah kita membuat Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita? Mari adik-adik, kita hayati masa Advent ini dengan kembali melihat bahwa setiap kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kedamaian, atau apapun yang kita miliki, itu semua bukan karena kekuatan kita sendiri saja loh. Tapi ada Tuhan yang pertama dan juga ada doa dari keluarga kita. Maka dari itu, jangan malu untuk menjadi I am the church. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.